Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكان خير رسول لخير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن تبعه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah subuh Masjid Agung Baitul Ghafur Abdiyah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Pada pagi hari yang istimewa ini kita masih bisa menyempurnakan ubudiyah kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita berjumpa dan mendapatkan syafaat daripada beliau tentunya. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan kepada Bapak BKM Masjid Baitul Ghafur yang berhadir, kepada imam rawatib, pengurus masjid, para sesepuh, alim ulama, guru-guru Renci Kama Memandung, terkhusus juga kepada Abang Nam Moderator Ustaz Tengku Marzan yang tadi sudah mempersilakan, beserta seluruh Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan. Sejenak sambil kita beriktikaf sebelum kembali kepada aktivitas masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan lebih daripada 100.000 orang. Disebutkan di dalam kitab Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar karangan Syekh Mustafa As-Sibai di halaman 100 sampai 102, tepatnya pada 10 Hijriah 9 Zulhijjah, disebutkan demikian dalam literatur. Rasul menyampaikan pesan-pesan pamungkas beliau yang layak dicatat dengan tinta emas peradaban umat manusia, yang kemudian menginspirasi hak azazi manusia serta landasan-landasan kemanusiaan lainnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan, para ulama, para ahli sirah menyebutkan seperti dalam Rahiqul Maktum bahwa yang hadir sekitar 124.000 orang, atau ada yang mengatakan 148.000 orang. Di dalam Nurul Yakin karangan Syekh Khudaribek sekitar 90.000 orang. Tetapi kata Syekh Mustafa Sibai dalam Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar,
itu hitung-hitungan saja. Tapi ingin kita sampaikan bahwa yang hadir pada waktu itu gegap gempita menyambut seruan Allah melaksanakan haji pertama dan haji yang terakhir dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan haji wada, yang kemudian ditutup dengan turun sebuah ayat yang menjadi sejarah terhadap legislasi pengesahan Islam sebagai agama resmi. Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, maksudnya pada hari pelaksanaan haji wada, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian, untuk kamu, diterjemahkan demikian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela menjadikan Islam sebagai agama resmi bagi kalian. Tentu ini dalam keyakinan kita sebagai umat Islam. Hadirin Bapak Ibu, Buddha-Buddha sekalian, sidang jemaah suwi muliakan. Ayat ini ketika didengarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu senang, sumringah, nampak guratan wajah mereka itu senangnya, Masya Allah. Tapi ada beberapa sahabat Rasulullah yang melihat jauh melampaui sekat-sekat pada hari itu, bersedih. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Al-Khattab disebutkan menutup pintu rumahnya, sedih beliau. Disebutkan baka, beliau menangis. Di saat yang sama orang-orang non-muslim pernah menyampaikan kepada Umar ibn Khattab, "Lau unzilat alayya," seandainya ayat itu turun kepada kami, "la ja'alnaha 'aidan," kami akan menjadikan ayat tersebut sebagai aid, hari raya, hari senang-senang. Karena begitu besar isi dan kandungan ayat tersebut. Tapi ini sedih, Umar sedih. Maka para sahabat heran, sehingga bertanya, "Wahai Umar, wahai Sayyidina Umar, apa penyebab, apa gerangan kau sedih? Bukankah Allah sudah menyempurnakan agamanya untuk kita? Bukankah hari ini adalah hari yang kita nantikan?" Maka coba lihat apa jawaban Sayyidina Umar. Beliau menyatakan, bukankah sesuatu yang sudah sempurna pasti akan nuksan, setelahnya pasti akan menurun. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah yang dimuliakan. Maka dalam momen yang singkat dan sejenak ini, kita sedikit, karena sejarah Islam, peradaban Islam, kejayaan Islam tidak perlu kita ceritakan. Kenapa? Karena dalam berbagai literatur yang begitu luas khazanahnya, ditulis secara apik oleh para ulama dan ilmuwan Islam tentunya. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jemaah yang dimuliakan, di antara 3 hal yang Rasul sudah sempurnakan, sudah tuntas beliau sampaikan. Yang pertama, bahwa beliau telah menjelaskan kita bagaimana hablum minallah, bagaimana ma'rifah billah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Beliau telah menyampaikan hal-hal yang prinsipil dalam agama. Bagaimana kita berkeyakinan, beriman kepada Allah, sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Jadi jelas semuanya. Yang kedua,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengenalkan kita bagaimana membangun hubungan horizontal, bagaimana ukhuwah Islamiyah, bahkan puncaknya Allah mengabadikan persaudaraan antara kaum muhajirin yang hijrah bersama Rasulullah dengan kaum Ansar yang membantu penolong penduduk Madinah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Demikian diabadikan dalam Al-Quran. Mereka mengithar, lebih mendahulukan sahabat-sahabat dari kota Mekah, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka butuh. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaudaraan itu juga sudah diajarkan, ukhuwah Islamiyah, bahkan bukan hanya ukhuwah Islamah, ukhuwah wataniyah, persaudaraan atas dasar kebangsaan, bahkan melebihi daripada ukhuwah wataniyah yang tersekat oleh negeri dan bangsa wilayah, ukhuwah insaniyah, persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Ini sudah ditanam, digagas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah berhasil. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan, alaqah sawiyah ma'al bi'ah. Rasulullah mengajarkan bagaimana menjaga bi'ah, lingkungan, ekosistem, hewan, tumbuh-tumbuhan. Bagaimana indahnya pesan-pesan beliau untuk merawat lingkungan, alam sekitar. Bahkan dalam kondisi peperangan antara hidup dan mati, beliau menyebutkan jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh orang yang tidak memerangi kalian. Bahkan tidak boleh merusak bangunan, tidak boleh memotong pepohonan sembarangan. Bagaimana indahnya pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi wa anta ya Rasulullah. Maka layak, bahkan sangat layak untuk menyebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah figur satu-satunya yang telah menjelaskan pesan-pesan keislaman secara tuntas kepada para sahabat beliau, dan tentunya sampai kepada kita pada hari yang berbahagia ini. Masih kita rasakan ukhuwah Islamiyah, kemanisan iman, Islam, ihsan yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Bapak Ibu, tungku-tungku, guru-guru sekalian, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tentu timbul satu pertanyaan, karena waktu kita singkat dan terbatas. Timbul satu pertanyaan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhasil, bahkan disebutkan menguasai 2/3 belahan dunia, mengisi dengan ukhuwah Islamiyah, imaniyah, insaniyah, wataniyah, yang hari ini di timur dan di barat belum mampu untuk dicapai, ghaira masbuqin wala malhuqin. Demikian disebutkan dalam literatur. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Disebutkan oleh Syekh Raghib Sirjani, ulama dan ilmuwan, sejarawan dari Mesir, di halaman 738, 37 sampai 742, 41. Dalam beberapa halaman di bagian akhir daripada kitab beliau yang besar, atau buku beliau, 2 jilid tebal, Madza qaddamal muslimuna lil alam. Kata beliau, kalau kita ingin kembali merajut peradaban, bahkan kejayaan yang pernah digagas oleh Rasulullah, dicapai oleh Rasulullah, yang pertama, la budda lana, mesti, tidak boleh tidak, dalam bahasa yang lain, ruju' ilal Qur'ani was sunnah. Kita jelaskan singkat saja, yaitu mau tidak mau kita harus kembali mempelajari huwiyah, identitas, karena kita punya identitas, yaitu Al-Quran
6.666 ayat. Satu pandangan. Wasunnah, juga sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sampai dalam kitab-kitab Kutubus Sittah. Karena Rasulullah juga menegaskan ketika beliau menyampaikan khutbah wada', Masya Allah, kalau kita ingin membaca khutbah wada' itu, beliau menyebutkan pesan-pesan pamungkas beliau. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Ketika kalian menjadikan keduanya pedoman, mempelajari dengan sungguh-sungguh, tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnah hadis Rasulullah SAW, tentu dalam pemahaman yang terkodifikasi di dalam literatur para ulama, ahli tafsir, ahli hadis. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah singkat. Jadi yang pertama, kita mempelajari dengan sungguh-sungguh, sehingga mohon maaf, dalam sebuah konferensi besar, orang disebutkan orientalis, mereka mengambil Al-Quran, mengangkatnya tinggi-tinggi. Kata mereka, kalau Al-Quran ini masih menjadi pedoman, masih menjadi tuntunan, jangan berharap kita akan menguasai umat Islam. Dengan Al-Quran ini jangan 6.000 sekian ayat, satu ayat saja mampu merubah seorang, dalam tanda petik, preman Quraisy. Siapa yang tidak kenal dengan Umar Ibn Khattab? Orang gemetar jumpa Umar Ibn Khattab. Bahkan ketika beliau hijrah, beliau menyatakan siapa ingin keluarganya hilang, anaknya, suaminya, ayahnya, jumpai saya di lembah tersebut. Artinya beliau pemberani, bahkan sangat berani. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berubah beliau menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah, bahkan totalitas menyerahkan segenap, bahkan nyawa beliau menjadi taruhan, membaca satu ayat dari surat Thaha. Terhantu hatinya, berlinang air matanya, berkata, jumpakan saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama beliau sudah menghunuskan pedangnya, ingin datang kepada Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, karena katanya adiknya sudah masuk Islam. Berubah dengan satu ayat Al-Quran. Coba bayangkan seorang panglima yang begitu hebat, Khalid bin Walid, tidak pernah kalah dalam pertempuran apapun, mampu memukul mundur para sahabat Rasulullah dalam perang Uhud sampai mereka kocar-kacir. Berubah menjadi orang yang panglima yang begitu hebat dalam Islam, juga dengan Al-Quran. Dan tentu banyak lagi cerita-cerita yang lain yang terdapat dalam Al-Quran menggambarkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah yang dimuliakan. Yang kedua, dan ini juga poin yang penting, mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita jelaskan lebih mendetail. Yang kedua adalah kembali kepada sejarah. Kembali kepada sejarah umat Islam. Al-Quran ayat-ayat hukum sedikit, tidak banyak. Para ulama menyebutkan hanya sekitar 400 atau 500 ayat hukum, tidak lebih daripada itu. Tapi kalau kita jeli ingin melihatnya, di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Yunus, ada cerita Nabi Isa, ada cerita Nabi Ibrahim, ada cerita Sayyidah Maryam, ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Iskandar Zulkarnain, ada cerita Luqmanul Hakim. Bahkan banyak sekali di dalam Al-Quran kisah. Apakah Al-Quran adalah kitab dongeng, cerita hanya untuk sebagai dongeng? Tidak. Karena Allah menyebutkan bahwa cerita dalam Al-Quran ibrah, pelajaran.
Maka mau tidak mau kita harus kembali kepada identitas kita, sejarah. Kalau sejarah Rasulullah tentu luar biasa sekali. Setiap bagian dari kehidupan beliau menjadi pelajaran bagi kita. Tapi jangan Rasulullah yang mungkin jauh sekali yang begitu mengagumkan, atau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tabi'in. Aceh misalnya secara khusus, dari masa Sultan Iskandar Muda 1609 sampai 1637, bagaimana Aceh menjadi sebuah imperium diperhitungkan dalam kancah dunia. Ada Mughal di India, ada Safawi di Iran, ada Fatimiyah di Mesir. Saya ulangi, ada Mughal di India, ada Safawiyah di Iran, ada Fatimiyah di Mesir, Turki Ottoman, Turki Utsmani, Aceh Darussalam. Ini bukan hikayat, bukan omong kosong. Bisa dibaca dalam berbagai literatur yang ditulis oleh para ilmuwan. Bahkan hidup ketika itu para ulama-ulama yang menulis, yang karyanya itu bukan hanya dicetak di Nusantara kita, di Indonesia yang kita cintai ini, bukan hanya dicetak di negara-negara Asia Tenggara, tapi dicetak di Timur Tengah, bahkan menjadi referensi di timur dan di barat. Dicetak di kota Mekah Al-Mukarramah, dicetak di Beirut, dicetak di Turki, bahkan dicetak di perpustakaan Mesir. Contohnya misalnya kitab Turjumanul Mustafid, sebuah kitab saduran dari kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karangan Imam Al-Baydawi, ditulis oleh seorang yang alim alama, melanglang buana 19 tahun. Bayangkan 19 tahun dengan akses dulu dan sekarang. Belum ada alat-alat aplikasi yang bisa menghubungkan beliau dengan tempat tinggalnya. Meninggalkan orang-orang yang beliau cintai 19 tahun. Dalam usia sekitar 14 atau 15 tahun pulang lebih daripada 34 tahun. Di Qatar, Doha, Zabid, mematangkan keilmuannya di kota Mekah dan Madinah, yang kemudian seluruh akses sanad, jejaring sanad di Nusantara ini bersumbu kepada beliau, yaitu Syekh Abdul Rauf bin Syekh Ali Al-Fansuri atau Tengku Abdul Rauf Syekh Kuala, orang Aceh. Dan para ilmuwan itu mengakui, Profesor Azra menulis jejaring sanad keilmuan itu pada masa puncak kejayaan Islam di Aceh. Ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ada para ulama-ulama yang begitu banyak sekali, sehingga kalau sejarah Nusantara biasanya mentoknya tulisannya di karangan Syekh Abdul Rauf Turjumanul Mustafid, yang murid-muridnya itu sampai ke Padang. Ada ulama yang besar di sana, bahkan disebut wali yang besar, Syekh Burhanuddin Ulakan, yang hari ini kuburannya Yuzar masih dikunjungi. Kalau kita ke Jawa Barat ada ulama besar, wali, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Bahkan kalau ke Malaysia ada ulama yang mensyarah kitab Hikam Melayu Lama, Tukku Pulau Manis, Terengganu. Bahkan ada murid beliau keturunan Turki, yaitu Syekh Baba Daud bin Aga Musafa bin Ali Aga Ali Ar-Rumi, pengarang kitab Masail Al-Muhtadi di Ikhwanil Muqtadi. Kitab apabila kita ditanyai orang, kecil kitabnya, cuma 26 halaman, lebih sedikit, tapi di dalamnya terisi kandungan tauhid, di dalamnya terisi kandungan fikih, di bagian akhir usul fikih. Bayangkan itu orang hidup dari masa kita, para ulama ilmuwan itu ratusan tahun yang lalu.
Belum ada tulisan-tulisan di Nusantara tentang tafsir, tapi Syekh Abdul Rauf Singkil sudah mampu menulis, mengkaryakan tulisan beliau yang sampai ini diteliti sehingga hadir banyak para ilmuwan berikutnya. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan, mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita cerita lagi karena waktu terbatas tentunya. Yang terakhir, setelah kita membaca Al-Quran, menghafalnya, mempelajarinya, memahaminya secara mendalam, karena Al-Quran kitab ilmu pengetahuan yang paling besar. Orang teliti, katanya di makin naik ke atas bisa hampa udara, diteliti lama, bertahun bahkan berpuluh tahun, tapi ketemunya dalam Al-Quran sudah disebutkan secara tersirat. Orang katakan ada teori patahan bumi, lempengan, teori Big Bang, sehingga jadi bumi ini setelah patahan-patahan atau ledakan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan satu contoh misalnya, ada ayat berbunyi, kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Ketika kulit mereka masak, matang, diganti dengan kulit yang baru. Rupanya indera perasa itu ada pada kulit. Kalau dicubit sakit, tapi kalau kulitnya sudah lama tentu tidak sakit lagi. Kita pergi ke gunung, biasa tidak pakai sandal, itu sudah biasa tidak sakit lagi. Tapi kalau kulit yang baru terasa sakit. Ini indera perasa. Sudah disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana teori siklus manusia hadir fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling indah. Bahkan Allah bersumpah dengan jiwa wa nafsi wa masawwaha. Allah menyempurnakan bentuk manusia. Bagaimana siklusnya diceritakan begitu indah dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi membaca Al-Quran secara mendalam. Bagaimana mempelajari hari-hari Rasulullah, apa ucapan beliau, apa hobi beliau, apa senang beliau, siapa sahabat beliau, siapa yang sering bersama dengan Rasulullah, bahkan apa pesan di hari terakhir yang beliau sampaikan di hari Senin waktu duha, ada dalam sunnah, dalam kitab-kitab hadis yang sudah disyarah oleh para ilmuwan Islam. Nah, setelah kita berupaya untuk mempelajarinya, maka fasi yang sedang dilaksanakan ini sebuah kebanggaan bagi kita tentu, masyarakat Abdiyah, karena datang dari berbagai penjuru, sahabat, saudara, rekan-rekan kita semua, bentuk memahami juga Al-Quran. Kita dirajut dengan satu ukhuwah. Saya mungkin tidak kenal dengan Bapak Ibu yang hadir di sini secara keseluruhan, walaupun tadi Abang dah sampaikan saya putra terbaik di Abdiyah. Tidak, saya adalah seorang pelajar dan masih belajar, dan beliau juga guru saya, dan semua Bapak Ibu yang hadir ini guru-guru saya semuanya. Jadi ini yang mengikat kita semua adalah Al-Quran yang mempersatukan kita. Kita tidak merasa cemas Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita datang ke kota Mekah, tersesat, cukup sampaikan, kalau tidak bisa bahasa Arab kita sebutkan ihdinas siratal mustaqim. Kalau ihdinas siratal mustaqim berarti ini tersesat jamaah. Ya demikian. Kalau kita tersesat rahfin, kalau kita sebut ila aina tadhhab, mau ke mana? Nanti disebutkan ana urid an azhab ila hunaka, sadaqallahul azim. Tapi kalau singkatnya bagaimana? Kalau tersesat tidak tahu mau jalan ke Aziziyah ke mana, udah kita sebut saja ihdinas siratal mustaqim. Berarti ini jamaah tersesat gitu. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah yang muliakan, tidak ragu sama sekali. Atau kalau kita ke Afrika, Masya Allah, orang Afrika itu luar biasa. Kalau di sini tidak ada yang hitam, itu tidak ada. Kita tidak ada yang hitam. Mereka hitamnya lagi plakin, yang bahasa Inggrisnya lagi plakin. Kalau kita ini putih semua, tidak ada yang hitam saya lihat. Saya jumpa dengan, tapi hatinya baik. Hatinya baik, senang kepada kita, orang Afrika. Tapi orang itu tidak bisa membedakan. Semua orang disebut Sin. Sini itu orang Cina, antar sini, padahal kita dari Aceh gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin kita sampaikan bahwa persaudaraan yang merajut kita ini, yang mengokohkan kita ini adalah
kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang saudara-saudara kita mustadhafin, maka kita titipkan doa. Mustadhafin fi Palestin. Bagaimana Al-Quran merajutnya, menyebutkan dalam bahasa yang begitu indah, asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tidak bisa saling terlepas. Diperjalankan Masjidil Haram di kota Mekah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa Palestin. Sama itu. Tidak ada bedanya antara Masjidil Haram di kota Mekah dengan Masjidil Aqsa. Karena dua-duanya pernah jadi kiblat umat Islam. Walaupun di sana 1 tahun 6 bulan jadi kiblat, tapi sama, Rasulullah diisrakan dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Di sana tempat tolakan awal. Maka disebutkan oleh para ilmuwan, para ulama, termasuk Syekh As-Tibai, ada kaitan yang erat, sehingga kalau Palestin sudah dikuasai, berarti umat Islam sudah menang. Disebutkan demikian. Dibebaskan. Ada beberapa kali dibebaskan. Ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ketika Umar Ibn Khattab pernah dikuasai atau maka ketika itu Islam menjadi terdepan. Dan satu saat juga akan dibebaskan. Cuma ingin kita sebutkan bahwa apa yang bisa kita kontribusikan untuk saudara-saudara kita, tidak bisa, tidak sanggup rasanya kita membuka aplikasi. Bagaimana kita melihat anak-anak tidak ada berdosa, belum mengenal dunia ini, tidak sanggup kita melihatnya. Rasanya kita lewat saja, skip lewat saja. Kenapa? Terenyuh hati kita. Jangan menjadi seorang muslim, kita sudah muslim walhamdulillah semenjak kecil, bahkan nenek-nenek kita dari muslim semua. Tapi bukan seorang Islam cukup menjadi manusia untuk mencintai mereka. Kenapa? Apa yang mengikat kita dengan mereka? Al-Quran. Di sana lahir para penghafal Al-Quran, hidupnya lahir untuk menghafal Al-Quran. Kemuliaan mereka syahid. Semboyannya sama seperti semboyan orang Aceh dahulu. Aish kariman au mut syahidan. Hudib sari mati syahid. Itu semboyan orang Aceh dulu. Sama dengan orang-orang Palestin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita semuanya mempelajari apa yang mungkin kita pelajari dari sejarah Islam yang begitu luas, yang pernah menguasai 2/3 belahan dunia sampai ke daerah timur dan barat sana. Yang terakhir ada naqlu hadhil hadara, memindahkan sejarah-sejarah yang begitu gemilang, cerita-cerita yang begitu indah, fakta-fakta yang dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi selanjutnya, bahkan kepada generasi kita sekarang. Bagaimana indahnya Islam, bagaimana nilai-nilai Islam. Rasanya kalau kita pelajari Islam belum mampu kita mengamalkan seutuhnya. Indah sekali. Nah, bagaimana lagi kalau kita berjumpa dengan Rasulullah, figur yang sangat mulia sekali. Masya Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan, menyampaikan pesan-pesan keislaman, karena kita semua adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami mengutus engkau wahai Rasulullah melainkan rahmat bagi semesta alam. Kita tutup dengan sebuah ucapan yang dikutip oleh, ada yang menyebutkan Al-Qadhi Iyad, ada yang menyebutkan salah satu penyair dari Mesir. Kata beliau, wa mimma zadani izza wa syarafa wa kittu bi akhmuti ata'u thuraya dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya. Dan di antara hal yang menyebabkan hatiku izzan wa syarafa, mulia, senang, bahagia, bangga, wa kittu bi akhmusi ata'u thuraya, seolah-olah saya sedang mengejak bintang kejora di langit sana. Dukhuli tahta qaulika ya ibadi, engkau masukkan kami, engkau masukkan kita, dukhuli aku, tahta qaulika ya ibadi, dalam panggilanmu wahai para hambaku, wa an sayyartak ahmadal nabiyya,
dan yang poin yang terakhir, dan engkau menjadikan Ahmad, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li nabiyya, menjadi nabi bagi kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat manusia, sebaik ukhrijat linnas, sebaik-baik generasi yang dikirim kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik-baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian. Mari kita terus belajar, mari terus kita memperbaiki diri kita, mari terus mengajarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada generasi-generasi anak-anak kita. Mari terus kita ajarkan mereka bagaimana indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kepribadian, sehingga itu yang merajut kita, menyebabkan kita hadir merasakan kemanisan iman dan Islam. Terima kasih atas silaturahim atau waktu yang diberikan pada subuh hari yang berbahagia ini, karena pada dasarnya hari ini adalah hari yang istimewa bagi saya. Saya Nur Khalis Mukhtar, anak putra dari Abdiya juga. Jadi diberikan kesempatan untuk bisa duduk sejenak di hadapan para guru Rinci Kamo, para sesepuh semuanya. Tidak ingin menceramahi, tapi hanya ingin sedikit ngobrol silaturahim. Mudah-mudahan sebagaimana Allah menyebutkan atau Rasul menyebutkan dalam sabda beliau, dan Allah juga perintahkan, berjalan di muka bumi, kita sambung silaturahim, kita saling menguatkan. Mudah-mudahan Abdiya menjadi sebuah wilayah di Aceh, bahkan di Sumatera. Mudah-mudahan di Nusantara ini bisa kembali menjadi pionir, contoh dari wilayah-wilayah lain, contoh yang positif. Tentu kita adalah yang menjadi bagian untuk menyampaikan estafet tersebut kepada anak-anak, kolega, sahabat, dan seluruh orang-orang di luar sana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila ada yang tidak pada tempatnya. Terima kasih sekali lagi ucapkan untuk BKM Masjid dan semua yang berhadir. Kita padai dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.